Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita masih bisa menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita pun di 10 hari terakhir ini bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan kita pun senantiasa berharap Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan ketakwaan, kita bisa meraih gelar orang yang bertakwa. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan buletin kafah edisi yang ke-141, yaitu tanggal 22 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan 15 Mei 2020 Masehi. Insyaallah akan mengangkat tema tentang Al-Quran dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang agung. Aktivitas membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan, apalagi pada bulan Ramadan. Tentu keutamaannya berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagi seorang muslim yang taat, Al-Quran tak sekadar dibaca, tetapi juga diamalkan. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih kal utsrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrati ta'muha tayyibun wa la riha laha. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an qarraihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kal handalati ta'muha murrun au khabithun wa rihuha murrun. Orang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an bagaikan buah utrujah, rasa dan baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkannya bagaikan buah kurma. Rasanya enak namun tak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan raihanah. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzalah. Rasa dan baunya pahit, tidak enak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Persepsi terhadap Al-Quran. Bagaimana persepsi kaum muslim terhadap Al-Quran? Pertama, di antara mereka ada yang menolak Al-Quran digunakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Persepsi ini jelas akan menjadikan Al-Quran tak bedanya dengan lembaran kertas dengan tulisan-tulisan yang tak memiliki makna. Ini adalah persepsi yang absurd. Kedua, di antara mereka ada yang hanya mengambil Al-Quran sebatas petunjuk untuk mengatur masalah ibadah mahdhah dan sebatas nilai-nilai moral saja. Nah, inilah persepsi kaum sekuler. Yang ketiga, di antara mereka ada yang meyakini bahwa
Al-Quran wajib diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka meyakini bahwa saat Al-Quran diterapkan pada seluruh aspek kehidupan pasti akan membawa kebaikan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau dengan membawa Al-Quran kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Mereka pun yakin bahwa saat kaum muslim berpegang teguh pada Al-Quran, mereka tidak akan tersesat selamanya. Inilah janji Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Menurut Mu'jam Al-Ghani, kata at-tamassuk semakna dengan al-i'tisam. Maknanya berpegang teguh dan menggenggam kuat agar tidak terlepas. Memaknai hadis di atas bisa dengan merujuk pada penjelasan mufassir tentang ayat i'tisam. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah secara keseluruhan dan jangan bercerai-berai. Menurut Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam atau kitabnya Al-Quran. Jadi, berpegang teguh pada tali Allah berarti berpedoman pada Al-Quran. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ala wa inni tarikun fikum saqalain. Ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla huwa hablullah manittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Ingatlah, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara berharga. Salah satunya kitabullah azza wa jalla. Ia adalah tali Allah. Siapa yang mengikutinya niscaya berada atas petunjuk. Siapa saja yang meninggalkannya niscaya tersesat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kata jami'an pada ayat di atas bermakna keseluruhan. Artinya, ayat di atas memerintahkan kita agar berpedoman pada Al-Quran secara total. Al-Quran tidak boleh diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Berdasarkan hal ini jelas, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah diskusi seputar ruang lingkup pengamalan Al-Quran membawa perdebatan hingga saat ini. Terutama saat Al-Quran dikaitkan dengan politik. Ada yang menolak sama sekali Al-Quran dikaitkan dengan politik. Ada yang mengatakan Al-Quran dapat dikaitkan dengan politik, tetapi sebatas nilai-nilainya saja. Tapi ada pula yang tegas mengatakan bahwa Al-Quran dan politik tidak bisa dipisahkan. Perdebatan di atas juga tak bisa dilepaskan dari bagaimana memaknai politik itu sendiri. Setidaknya ada dua perspektif tentang makna politik. Yang pertama, politik dimaknai sebagai seni untuk mendapatkan kekuasaan. Dari sini seseorang politisi akan berusaha dengan segala cara untuk meraih kekuasaan. Tak peduli halal haram. Inilah logika politik Machiavellis. Makna politik menghalalkan segala cara. Inilah yang saat ini sedang berlangsung dan banyak digandrungi oleh para politisi di negeri ini. Kemudian yang kedua, politik dimaknai sebagai siasah, yaitu pengaturan urusan umat, riayah syu'unil ummah. Inilah makna sesungguhnya dari politik. Penekanannya pada aspek pengurusan, pelayanan, dan pengaturan urusan rakyat, bukan pada kekuasaan.
kekuasaan hanya alat yang diperlukan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Inilah makna politik yang dikehendaki Islam. Oleh karena itu, politik Islam dapat dimaknai sebagai pengaturan urusan umat atau rakyat dengan hukum-hukum Islam. Definisi ini antara lain diambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seseorang yang ditetapkan Allah dalam kedudukan mengurus kepentingan umat dan dia tidak benar-benar mengurus mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dulu Bani Israel selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi sesudahku, yang akan ada adalah para khalifah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, pentingnya kekuasaan. Jelas, Al-Quran tak bisa dipisahkan dari politik. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan. Hanya dengan kekuasaanlah Al-Quran benar-benar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah mengapa dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap memperoleh kekuasaan. Tentu agar dengan kekuasaan itu beliau bisa membumikan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alli min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Saat menafsirkan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menukil pernyataan Qatadah radhiyallahu an. Di dalam ayat ini terkandung makna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat menyadari bahwa tidak ada kemampuan pada diri beliau untuk menegakkan urusan agama Islam ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan yang bisa menolong kitabullah, menegakkan hudud Allah, melaksanakan semua kewajibannya, dan menegakkan agamanya, yaitu Islam. Kekuasaan yang demikian adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan kepada para hambanya. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim, jilid 5, halaman 111. Dengan demikian, Al-Quran harus ditopang oleh kekuasaan. Inilah juga yang dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada para pejabat di bawahnya. Agama Islam dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar, satu sama lain saling membutuhkan. Abdul Hayy Al-Katani dalam kitab Taratib Al-Idariyah jilid 1 halaman 395. Hal senada dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, agama Islam dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Keduanya lahir dari satu rahim yang sama. Al-Ghazali dalam kitab Tibrul Masbuk fin Nasihah Al-Muluk jilid 1 halaman 19. Faktanya, tanpa ditopang oleh kekuasaan, Al-Quran hanya sebatas menjadi bacaan dan hafalan. Isinya tak bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah yang terjadi saat ini. Kondisi ini terus berlangsung sejak institusi politik atau kekuasaan Islam yang terakhir, yakni Khilafah Utsmaniyah, dihancurkan pada tahun 1924 oleh tangan-tangan jahat musuh-musuh Islam. Sejak saat itu hingga kini, mayoritas hukum-hukum Al-Quran dicampakkan dan digantikan oleh hukum-hukum barat sekuler yang kufur. Pendengar rahimakumullah, alhasil, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah bekal penting dalam menjalankan seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Hanya dengan berpegang pada Al-Quranlah kehidupan akan menjadi berkah. Hanya dengan berpegang pada Al-Quran pula, kaum muslim tidak akan tersesat selama-lamanya. Semoga pada bulan Ramadan yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dengan Al-Quran. Allahumma amin. Demikian
Buletin Kafah edisi 141